Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mengawali pagi kita dengan belajar ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha yu'tid dunya liman ahabba wa man lam yuhibb, wa la yu'tid dina illa liman ahabba." Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan dunia kepada makhluknya yang dia cintai dan yang tidak dia cintai. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan agama. Allah tidak akan memberikan ilmu agama dan kesempurnaan agama illa liman ahabba, kecuali kepada makhluk yang dia cintai. Karena itulah orang yang punya usaha untuk mendekat kepada ilmu agama adalah ciri utama Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan baginya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aradallahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, untuk menjadi orang yang baik, maka Allah Ta'ala akan jadikan dia orang yang faqih dalam masalah agama. Di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, membahas tentang hukum mendapatkan harta yang haram, yang kemarin sudah kita sampaikan, dibagi menjadi dua. Bahwasanya harta haram karena cara mendapatkannya, ada dua. Yang pertama didapatkan dengan cara zalim. Maka tidak ada pilihan untuk jenis yang pertama ini selain dikembalikan kepada pemilik. Bagaimana jika tidak diketahui pemiliknya? Jika tidak diketahui pemiliknya, maka dikembalikan ke ahli waris. Jika tidak diketahui pemilik. Ahli waris adalah keluarga siapapun yang memiliki hubungan waris dengan pemilik. Bagaimana kalau tidak diketahui ahli warisnya, keluarganya tidak diketahui? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan disedekahkan atas nama pemilik. Dan ini pendapat jumhur. Dan ada yang mengatakan tunggu ditagih di akhirat. Sehingga menurut pendapat yang kedua, tidak ada potensi taubat, tidak ada peluang untuk taubat dari haknya pemilik selain dia memperbanyak amal soleh. Semoga amalnya diterima oleh Allah Ta'ala. Dan nantinya ketika pemilik nagih haknya, dia bisa berikan pahala amal solehnya kepada pemiliknya di akhirat. Makanya Anda bisa bayangkan bahwa orang yang dizalimi sebenarnya dia punya tabungan yang banyak. Orang yang dizalimi dia punya tabungan. Orang yang menzalimi dia adalah calon orang yang rugi. Karena kezaliman tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah. Dan kezaliman nanti akan dibalas oleh Allah Ta'ala di akhirat dalam bentuk bukan dengan menyerahkan harta, tapi dengan menyerahkan pahala. Padahal Anda bisa bayangkan, orang ketika menyerahkan pahala di akhirat, nggak mungkin yang dikasih pahala itu nggak mau nerima. Karena semua orang ketika itu butuh untuk menyelamatkan dirinya. Sehingga dia akan berusaha semaksimal mungkin bisa mendapatkan kebaikan pahala dari orang-orang yang pernah mendoliminya. Sementara orang yang dolim ini ketika beramal soleh belum tentu diterima oleh Allah Ta'ala.
kita salat, kita sedekah, kita membaca Quran, kita melakukan berbagai macam ibadah yang lainnya, berpuasa, berzikir, membayar zakat. Ada nggak yang bisa mastiin kalau amalnya diterima oleh Allah? Nggak ada, Pak. Karena kita tidak tahu rahasia Allah Ta'ala apakah amal kita diterima ataukah tidak. Sedangkan orang yang dizalimi, dia nanti punya hak untuk nagih kepada orang yang zalim ini berupa pahalanya di akhirat. Sementara nggak jaminan orang yang pernah berbuat zalim ketika dia beramal, amalnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga ketika yang zalim ini tidak punya amal yang bisa diberikan kepada orang yang dizalimi, maka dosanya orang yang dizalimi itu akan dilemparkan kepadanya. Karena itulah Nabi SAW mengingatkan tentang bahaya orang yang muflis. Bahaya orang muflis. Siapakah itu orang yang muflis? Orang yang bangkrut. Manusia disebut bangkrut kalau dia punya modal, tapi di ujung akhirnya modal habis. Jangankan dapat keuntungan, modalnya malah berkurang. Bahkan punya utang, minus. Itulah orang yang bangkrut. Dan kondisi orang yang zalim itu bangkrut. Nabi SAW pernah bersabda, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut? Kemudian sahabat mengatakan, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala dinar. Man la dirhama lahu wala mata." Yang namanya orang muflis itu adalah orang yang duit receh nggak punya, dinar, dirham nggak punya. Duit receh itu dirham ya. Wala mata, dan juga dia nggak punya harta. Baju nggak punya, perabotan nggak punya. Sehingga orang kalau sudah nggak punya apa-apa, itu orang bangkrut. Itu definisi umum di masyarakat. Dan itu jawaban sahabat ketika mereka ditanya siapakah orang yang bangkrut. Kemudian Nabi SAW meluruskan, "Al-muflisu fi ummati may ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa zakatin wa jihadin wa sadaqah wa siyam." Orang yang muflis di kalangan umatku adalah orang yang datang di hari kiamat dengan membawa segudang pahala. Dia punya pahala sholat. Dia punya pahala sedekah. Dia punya pahala puasa, pahala jihad. Pahala-pahala amal yang lainnya. Dia punya banyak pahala. Berarti amalnya diterima enggak? Diterima. Karena dia membawa pahala amal-amal itu sampai kiamat. Di akhirat. Faqad zalama hadha wa akhadha mala hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha wa syatama hadha. Tapi dulu ketika di dunia dia pernah mendolimi si A, memukul si B, menumpahkan darahnya si C. Kemudian bahkan dia membunuh si A, dia mengambil hartanya si D. Dia melakukan dolim ini, dolim ini. Akhirnya mereka semua berebut untuk mengambil amal orang ini. Fa'in faniyat, jika amalnya sudah habis. Walam yuqda ma'alih, sementara kewajibannya belum diselesaikan. Ukhidat min sayyiatihim summa turiha ilaihi summa turiha finnar. Maka dosa-dosa orang yang pernah dizalimi itu akan diambil olehnya. Kemudian dilemparkan kepadanya, lalu dia dilemparkan ke neraka. Waliyadzubillah. Makanya sampai Nabi SAW menyarankan dalam sebuah hadis ketika terjadi fitnah. Terjadi fitnah itu bagaimana? Tegang antara muslim dengan muslim yang lain. Tegang antara pemerintah dengan rakyat. Falyakun ahad ibni Adam, maka jadilah kamu salah satu di antara putra Adam yang dia rela untuk mengalah sekalipun sampai harus meninggalkan nyawanya. Dua putra Adam, Qabil dan Habil. Menurut sebagian riwayat. Qabil mengatakan kepada Habil, "La-aqtulannak." Akan aku bunuh kamu. Apa kata Habil?
La in basatta ilayya litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Inni akhafullaha rabbal alamin. Kalau kamu mau membunuh aku enggak balas. Aku tidak akan menjulurkan tanganku untuk membunuh kamu. Aku takut kepada Allah Ta'ala. Fatawwa'at lahu nafsahu. Lalu dia pun menuruti hawa nafsunya. Akhirnya dia bunuh saudaranya. Fa'asbahat minal khasirin. Dan jadilah dia orang yang rugi. Sehingga dia mendapatkan dosa membunuh. Karena dia pertama membunuh, maka dia mendapatkan dosa setiap orang yang membunuh di dunia ini. Li'annahu qad sannal qatla. Karena dialah orang yang pertama kali membunuh. Maka bahaya besar kezaliman yang terjadi di tengah masyarakat tidak akan pernah dilupakan oleh Allah, dan orang-orang yang zalim dimanapun posisinya, baik dia sebagai rakyat maupun sebagai pejabat, nanti akan dituntut di akhirat. Waliyadzubillah. Pastikan ketika kita meninggal dunia gak ada kezaliman. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau meninggal dunia, beliau tidak memiliki kezaliman sepeser pun kepada umatnya. Sehingga sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada sahabat, siapakah di antara kalian yang pernah aku pukul dan belum balas? Dan ada salah satu sahabat sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Hadisnya hasan. Ada sebagian sahabat yang mengatakan, saya Rasulullah. Tapi tentu saja maksud sahabat ini bukan ingin membalas Rasulullah SAW. Gak mungkin dia berani seperti itu. Tapi dia ingin menunjukkan bagaimana contoh kasih sayang Nabi SAW kepada sahabat. Bahkan ketika terjadi kenaikan harga, Anas bin Malik bercerita, ada banyak sahabat datang kepada Nabi SAW, kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, laqad ghala si'ru. Ya Rasulullah, harga-harga pada naik. Fasa'ir lana. Turunkan harga untuk kami. Nabi SAW gak mau menurunkannya. Beliau memberikan arahan, innallaha huwar razik, al-qabidul basit, al-musa'ir. Allah itu zat yang ngasih rizki. Dia melapangkan dan menyempitkan rizki para hambanya. Dan dialah zat yang menetapkan harga. Wa inni akhafu ayyatlubani ahadun bimadlamatin min damin wala ma'lin. Lalu Nabi SAW mengatakan, saya enggak mau nanti ada salah satu di antara kalian yang menuntutku di akhirat disebabkan kezaliman dalam masalah harta atau kezaliman dalam masalah darah. Masya Allah. Ini Rasulullah SAW. Beliau itu enggak ingin ada di antara umatnya yang menuntut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam disebabkan karena beliau pernah melakukan kezaliman baik dalam masalah harta maupun dalam masalah darah. Maksudnya gimana, Pak? Dalam konteks hadis tadi, jika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menurunkan harga, beliau khawatir nanti ada pedagang yang dizalimi. Loh kok bisa? Pedagang ini misalnya ya, dia kulak 2 dirham. Kulaknya saja sudah mahal 2 dirham atau 5 dirham. Kulak 5 dirham. Belinya dia 5 dirham. Otomatis dia ketika jual harus di atas itu. Sehingga misalnya dia jual senilai 7 dirham. Namun karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurunkan harga, akhirnya barang itu diturunkan harganya menjadi harga sebelumnya, sebelum terjadi kenaikan, jadi 3 dirham. Pedagang ini rugi nggak? Rugi. Dia rugi. Dia kulaknya saja 5 dirham, tapi Nabi SAW memutuskan untuk turun 3 dirham sehingga dia harus jual 3 dirham. Rugi 2 dirham. Itu Rasulullah SAW takut, jangan-jangan pedagang ini nanti nuntut Rasulullah SAW di akhirat. Disebabkan kezaliman dalam masalah harta. La haula wala quwata illa billah.
Coba, siapa manusia yang sampai punya derajat ketakutan seperti ini? Rasa takutnya kepada akhirat. Sampai beliau takut, jangan-jangan ada orang yang nuntut beliau disebabkan karena kebijakan yang salah. Jadi kalau menurunkan harga tapi tidak memperhatikan kemaslahatan bagi pihak sebelah, Rasulullah SAW khawatir itu kebijakan yang salah dan nanti dia nuntut di akhirat. Sampai kondisi seperti itu. Padahal mungkin gak Nabi SAW dilempari dosa oleh umatnya? Tidak mungkin. Beliau dilindungi oleh Allah. Ketika di dunia, beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga beliau menjadi orang yang maksum. Sehingga nggak mungkin di akhirat tidak dibela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini kondisi orang yang bangkrut. Ada sebuah kesimpulan yang disampaikan oleh sebagian ulama. Di antara sahabat yang sangat kaya pahala, siapakah beliau? Muawiyah bin Abi Sufyan. Kenapa? Jutaan orang Syiah mencela Muawiyah bin Abi Sufyan. Jutaan orang-orang liberal yang benci kepada sebagian sahabat, mereka mencela Muawiyah. Orang-orang Khawarij juga mencela Muawiyah. Anda bisa bayangkan betapa banyaknya pahala Muawiyah. Nanti mereka akan berhadapan dengan Muawiyah. Tinggal kita lihat siapakah yang akan dibela oleh Allah, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu ataukah orang-orang Syiah. Padahal kita tahu dengan pasti bagaimana kedudukan Muawiyah di sisi Nabi SAW. Demikian pula sahabat Amr ibn al-As yang banyak dicela oleh orang-orang Syiah, orang-orang liberal. Bahkan dulu salah satu guru sejarah saya, ya, waktu masih sekolah, dia bercerita tentang sejarah peristiwa tahkim dan dia mencela Amr ibn al-As. Dan itu jadi kurikulum di pendidikan agama, sejarah kebudayaan Islam yang diajarkan di sekolah aliyah atau sekolah kejuruan agama. Sehingga kita bisa bayangkan betapa banyaknya pahala sahabat ini. Disebabkan karena celaan-celaan yang diberikan oleh orang-orang Syiah, orang-orang liberal kepada mereka. Makanya ketika orang mencela ulama, mencela Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mencela Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan mencela para ulama yang lainnya, tolong perhatikan siapa diri Anda. Darah ulama itu beracun, sehingga mencederai kehormatan mereka, maka siap-siap untuk menelan racun yang nantinya akan membahayakan bagi nasib sang hamba di akhirat. Karena itu kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari lingkaran kezaliman semacam ini. Baik. Bukan berarti bahasanya kalau bukan ulama berarti boleh dicela, Pak. Bukan demikian. Semua muslim punya hak di akhirat untuk menuntut. Karena itu bahaya besar mendolimi seorang muslim. Bahkan termasuk juga mendolimi orang kafir. Nabi SAW pernah bersabda, "Ittaqu da'watil mazlum, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab." Takutlah kamu kepada doanya orang yang zalim. Takutlah kamu kepada doanya orang yang dizalimi. Karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah Ta'ala. Dalam riwayat yang lain, wa in kana fasiqan. Dalam riwayat yang lain, wa in kana kafiran. Dalam riwayat menyebutkan, meskipun yang dizalimi itu orang fasik, dia punya hak untuk mengadu kepada Allah Ta'ala. Meskipun yang dizalimi itu orang kafir, dia punya hak untuk mengadu kepada Allah. Karena itu ada sebagian ulama yang mengatakan, ma hibtu ala nafsi min hibati ala man zalamtuhu. Belum pernah saya merasa kalah wibawa melebihi kalah wibawahnya diriku kepada orang yang aku zalimi. Karena aku sadar tidak ada yang akan menolongnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau dia berdoa kepada Allah,
Ya Rabbi, aku telah dizalimi oleh si A. Aku telah dizalimi oleh si B. Ya. Doanya dimustajab dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya kita beralih kepada yang kedua. Harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Para ulama membagi harta haram seperti ini menjadi dua. Pertama, harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho dan orangnya yakin halal. Jadi dia yakin halal, padahal itu aslinya haram. Kenapa yakin halal? Belum sampai ilmu kepadanya. Dia tidak tahu. Belum tahu hukumnya. Sehingga menurut dia, keyakinan dia, ini halal. Maka untuk jenis seperti ini, statusnya halal baginya. Karena dia tidak tahu. Tapi sekali lagi perlu diperhatikan, orang ini betul-betul tidak tahu, bukan tidak mau tahu. Kalau sebenarnya dia punya peluang untuk tahu, tapi dia nggak mau tahu, maka dia berdosa. Karena dia berpaling dari aturan Allah Ta'ala, sehingga dosanya double. Pertama, dia dihukumi sudah tahu. Yang kedua, dia dihukumi tidak mau tahu, dan itu adalah dosa yang kedua. Kemudian yang kedua, orangnya yakin haram. Sejak kapan terhitung yakin haram? Dia sudah tahu. Dia sudah tahu bahasanya harta itu adalah harta yang haram. Tapi tetap dia ambil. Maka ini statusnya haram baginya. Baik. Di sini kita sebutkan di halaman 225. Pelaku yakin bahwa harta itu haram. Seseorang yang telah mengetahui haramnya riba. Dan dia juga tahu bahwa harta yang dia dapatkan adalah harta riba. Maka kewajiban dia adalah melepaskan harta riba itu. Dan dia tidak boleh mengambilnya maupun menerimanya. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Sementara siapa yang kembali lagi mengambil riba setelah ada larangan, maka dia golongan neraka dan mereka kekal di dalamnya. Kasus ini banyak terjadi pada karyawan bank yang telah sadar akan riba bank. Namun dia tidak bisa resign segera, dia harus bekerja sampai pengajuan untuk resign dikabulkan. Sehingga dengan memahami penjelasan di atas, maka gaji yang diberikan perusahaan kepada karyawan ini setelah dia tahu bahwa itu adalah riba, status gajinya adalah haram. Dan tidak boleh dia terima. Baik. Makanya sejak kapan karyawan bank yang dia tahu bahwasanya pekerjaannya itu riba, dia harus meninggalkan gajinya? Jawabannya adalah sejak dia tahu, bukan sejak dia mengajukan resign. Karena mungkin dia tahu, sebenarnya saya sudah ngaji, udah tahu, setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Tapi saya belum mantap, sehingga masih gojak-gajik. Maju mundur. Pertimbangan terbesarnya apa? Kalau saya resign, nanti saya makan apa? Nafkah untuk istri saya, anak saya dari mana? Jadi pertimbangannya masalah pertimbangan. Dia tidak mau meninggalkan pekerjaan karena masalah penghasilan. Makanya orang berani beda pendapat karena masalah pendapatan. Ini kalau saya resign nanti saya kerja apa? Baik. Sampai ada salah satu pengusaha yang bilang seperti ini. Pada waktu akun officer ya, AO, itu meng-ACC kredit yang diminta oleh seorang pengusaha. Lalu setelah dana dikucurkan, itu dipakai untuk usaha. Account officer ini sangat pinter
dalam memberikan motivasi untuk usaha. Pak, ini ada peluang bagus, Pak, ada peluang bagus. Biar kreditnya ditambah. Usaha ini bagus, Pak, usaha ini bagus. Jadi dia pintar motivasi. Giliran dia mau resign, dia tuh mikir, nanti saya usaha apa? Ya. Coba dulu kamu lihat. Waktu dulu kau kerja di bank, kau seolah-olah bisa jadi analis sebuah usaha. Bisa jadi motivator. Pak, ini ada peluang bagus, ini bagus, ini bagus. Begitu dia mau resign, dia sendiri bingung. Saya mau kerja apa? Saya mau usaha apa? Sehingga kata para pengusaha, mereka itu bisa komentar terhadap usaha orang, bisa ngasih motivasi, bisa menunjukkan peluang ini bagus, tapi giliran dia yang resign, dia sendiri kelempekan. Dia sendiri kelimpungan, nggak tahu harus kerja apa, nggak tahu harus mulai usaha apa. Karena yang namanya pengamat kan biasanya lebih hebat dibandingkan pemain. Baik. Sehingga pertimbangannya adalah pertimbangan tidak mau hijrah karena pertimbangan masalah pendapatan. Coba bayangkan begini ya. Hijrah di zaman sekarang dibandingkan dengan hijrah di zaman Nabi SAW, kira-kira lebih berat mana ujiannya? Lebih berat di zaman Nabi SAW. Kenapa? Di zaman Rasulullah SAW, sahabat yang hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah. Konsekuensinya adalah dia harus tinggalkan seluruh hartanya. Dia tinggalkan rumahnya. Dia tinggalkan tanahnya, properti-propertinya. Bahkan dia harus meninggalkan perbendaharaan harta yang dia miliki. Karena orang musyrikin gak ridho kalau ada muslim yang meninggalkan kota Mekah dengan membawa harta. Itu sudah langsung dirampas. Ada seorang sahabat yang kaya di kota Mekah. Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Kunyah beliau Abu Yahya. Suhaib bin Sinan ini, beliau seorang pandai besi. Sehingga membuat senjata, membuat baju besi, membuat tameng, dan aneka perlengkapan perang yang dibuat dari besi. Sehingga beliau kaya dari aktivitas itu. Ketika beliau hijrah, orang-orang musyrikin gak setuju. Orang-orang musyrikin gak setuju. Kemudian dia mengatakan dia menghadang Suhaib. Kamu dulu datang ke sini gak punya siapa-siapa, lalu kerja di sini, lalu kamu dapat penghasilan. Enak saja mau meninggalkan kampung sini dengan membawa hartamu, gak bisa. Kemudian Suhaib mengatakan, akan aku tunjukkan kepada kamu kantong-kantong harta saya, tapi dengan syarat biarkan saya menyusul Rasulullah SAW. Akhirnya dia setuju. Orang musyrik itu setuju. Baik, kami setuju. Baik. Saya punya piutang di tempatnya si A. Silahkan kamu tagih. Itu jadi milikmu. Kemudian kamu buka pintu rumahku. Di titik ini kamu gali. Di bawah itu ada simpanan emas saya. Ada simpanan emasku. Orang musyrik ini senang. Wah. Dapat hartanya Suhaib. Akhirnya dia dibiarkan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau radhiyallahu anhu, Suhaib bin Sinan menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu tiba di pintu kota Madinah, disambut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Rabihal bai' ya Aba Yahya." Rabihal bai' ya Aba Yahya. Perdagangan yang sangat menguntungkan wahai Abu Yahya. Perdagangan yang sangat menguntungkan wahai Abu Yahya. Orang ini, sahabat ini, memberikan seluruh hartanya dalam rangka untuk menyelamatkan agamanya. Sehingga para sahabat ketika sampai di kota Madinah, mereka berubah jadi miskin, jemaah. Mereka berubah jadi miskin. Mulai dari nol. Ada nggak orang yang berani dan punya semangat hijrah seperti ini?
siap mulai dari nol. Dulu dia berangkat berdasi, begitu dia resign, jualan bakso tusuk. Ada kan itu fotonya? Masya Allah. Bagus sekali. Ini pemberani, Pak. Pemberani. Ada yang kemudian dia jadi tukang ojek. Ada yang dia, alhamdulillah ada yang sudah berhasil beli mobil sehingga dia jadi driver ojol. Ada yang kerjanya A, kerjanya B. Semoga Allah kasih keberkahan. Dan itu tipe orang yang nggak merasa takut untuk kehilangan sebagian hartanya. Meskipun masih banyak para penakut. Yang dia nggak berani resign hanya karena gara-gara pertimbangan perut. Sehingga dia takut. Baik. Karena itu sekali lagi, kalau orang itu sudah tahu bahwasanya itu haram, maka wajib bagi dia untuk resign. Mengajukan resign segera mungkin. Yang jadi pertanyaan, bagaimana jika dia telah menerimanya, apa yang harus dia lakukan? Pendapat yang benar dalam masalah ini adalah tidak mengembalikannya ke pihak bank. Namun dia salurkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Di antara dalilnya adalah riwayat dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah mengutus seorang sahabat yang bernama Ibnu Lutbiyah untuk menjadi amil zakat bagi Bani Sulaim. Ada seseorang yang memberikan hadiah kepada beliau dan kemudian dimarahi oleh Nabi SAW ketika kembali. Dia laporkan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, hadhihi zakatun wa hadhihi hadiyatun li. Ya Rasulullah, ini zakat dan ini hadiah untukku. Apa kata Nabi SAW? Fahalla jalasta fi baiti abik au ummi. Coba kau duduk di rumah bapak ibumu. Hatta ta'tiyaka hadiyatuka in kunta shadiqan. Betul enggak nanti ada orang yang ngasih hadiah kepadamu kalau memang kamu ini jujur, ini hadiah. Sehingga dia dapat hadiah karena statusnya sebagai amil. Karena statusnya sebagai pejabat negara. Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan bahwa Nabi SAW tidak menyuruh Ibnu Lutbiyah untuk mengembalikan hadiah itu ke Bani Sulaim. Namun Nabi SAW menyerahkan hadiah itu ke Baitul Mal. Jadi diambil oleh Nabi SAW kemudian ditaruh di Baitul Mal. Hadiah yang diterima oleh Ibnu Lutbiyah dari Bani Sulaim statusnya adalah harta haram. Amil zakat ketika itu termasuk pejabat negara. Dan hadiah dari rakyat untuk para pejabat termasuk harta khianat. Sehingga dimasukkan ke Baitul Mal. Baik. Maka di sini kita bisa membuat kesimpulan bahwa orang yang yakin itu haram, namun dia mendapatkan sebagian harta, ya, misalnya dikasih pesangon dan seterusnya, maka ini disalurkan untuk kaum muslimin, untuk kepentingan kaum muslimin. Baik. Kecuali jika dia dalam kondisi membutuhkan. Wah, uang yang saya miliki tinggal ini. Baik, Anda ambil sebagian, sisanya silahkan disalurkan untuk kebutuhan kaum muslimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, kita akan membahas poin berikutnya. Tentang status bunga di rekening bank. Kalau tadi kita berbicara tentang orang yang bekerja di dunia ribawi, berikutnya kita akan membahas tentang orang yang terlibat dalam dunia ribawi. Dia sebagai nasabah bank. Orang yang menyimpan uang di bank kemudian menghasilkan bunga. Ada pertanyaan, apakah bunga bank ini termasuk riba? Bagaimana cara menyelesaikannya jika itu riba? Pak, kenapa kok masih belum yakin kalau bunga bank itu riba? Bukannya belum yakin, ada sebagian orang yang tidak mengakui kalau bunga bank itu
riba. Ada sebagian orang yang tidak mengakui bahwa bunga bank itu riba. Sekarang kita akan bahas. Apakah bunga bank itu termasuk riba? Untuk memahami apakah bunga bank termasuk riba, tentu saja tidak mengacu kepada kitab klasik. Kita hanya bisa merujuk kepada keterangan ulama yang menjumpai hadirnya bank. Sebagai tambahan data, saya sebutkan beberapa keputusan hasil muktamar dalam bidang fikih, muktamar internasional dalam masalah fikih, yang menyimpulkan haramnya bunga bank. Pertama adalah keputusan muktamar kedua, Majma' Buhuts Islamiyah. Ini lembaga fikih di Mesir, yang diselenggarakan di Kairo pada bulan Muharram tahun 1385 atau bertepatan dengan Mei 1965 Masehi. Dihadiri oleh para peserta dari 30 negara. Yang menyatakan bahwasanya bunga bank itu termasuk riba. Kemudian keputusan muktamar kedua Majma' Fikih Islami di Jeddah yang dilakukan pada akhir Desember tahun 1985. Kemudian juga keputusan, yang kedua ini di bawah OKI. Berikutnya adalah keputusan Majma' Rabithah Alam Islamiyah yang diselenggarakan di Mekah pada tahun 1406 Hijriah. Kemudian keputusan muktamar kedua tentang ekonomi Islam di Kuwait tahun 83. Keputusan Majma' Fikih Islami di India pada bulan Jumadil Ula tahun 1410 Hijriah. Teks-teks keputusan tersebut disebutkan dalam Fawaid Al-Bunuk Hiya Riba Al-Muharramah karya Yusuf Al-Qardawi dan juga Fiqhun Nawazil karya Al-Kizani yang semuanya menegaskan bahwasanya bunga bank adalah riba. Kalau seperti ini, bisa nggak disebut konsensus ulama kontemporer? Wallahu a'lam, saya tidak mengatakan sampai kalimat itu. Namun yang jelas, sekian banyak ulama telah menegaskan bahwa bunga bank adalah riba. Ya, setelah kita yakin adanya konsensus para ulama tentang masalah haramnya bunga bank, mari kita simak komentar Dr. Ali bin Ahmad As-Salus. Di sini saya tegaskan konsensus dari beberapa muktamar yang tadi kita sebutkan. Meskipun bisa jadi di Indonesia ada sebagian ulama yang saya nggak mau mengakui bunga bank itu riba. Kata Syekh Dr. Ali bin Ahmad As-Salus, dengan demikian bunga bank menjadi perkara yang haram tanpa ragu dan bukan lagi perkara yang samar. Sehingga tidak ada ruang bagi siapapun untuk menyelisihi dan menetapkan fatwa-fatwa pribadi bahwasanya bunga bank itu halal. Padahal sudah ada keputusan dari banyak muktamar Majelis Fikih Islam Internasional yang menegaskan bahwasanya bunga bank itu haram. Kemudian ada pertanyaan di kitab Ahkamul Haram sebagai kesimpulan tegas bahwasanya bunga bank adalah riba. Waqad aqadat al-mu'tamarat wa uqimat an-nadawat allati kharajat bit-tahrimil mutlaq likulli anwa'il fa'idatil binkiyah. Telah dilakukan banyak muktamar dan konferensi yang menegaskan, ini internasional ya, yang menegaskan bahwa semua bentuk riba bank statusnya adalah haram. Famin Majma' al-Buhuts al-Islami, dari Majma' Buhuts Islami yang ada di Mesir, yang diselenggarakan di Kairo tahun 65 hingga muktamar internasional pertama dalam masalah ekonomi Islam yang diselenggarakan di Mekah, dihadiri oleh lebih dari 300 ulama besar, ahli fikih dan pakar ekonomi dari seluruh penjuru negeri Islam, menegaskan bahwasanya bunga bank adalah haram. Ya. Baik, kita tidak perlu memperpanjang karena sudah demikian jelas. Meskipun ada sebagian orang yang masih bersuara kalau bunga bank itu tidak riba.
Nah, selanjutnya bagaimana cara menyelesaikannya jika itu riba? Pembahasan tentang hukum riba di bank tidak dijumpai dalam buku klasik, karena ketika buku itu ditulis, sejarah munculnya bank belum terbit. Untuk memahami berbagai masalah seputar bank, kita perlu merujuk kepada penjelasan ulama kontemporer yang menjumpai praktek perbankan. Sebagaimana layaknya kajian fikih yang lainnya, kesimpulan fatwa mereka berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang yang mereka pahami. Meskipun demikian, mereka tetap sepakat bahwa bunga bank statusnya adalah riba yang haram. Cuman mereka beda pendapat, lalu bagaimana cara menyalurkannya? Kita akan lihat beberapa fatwa yang bisa kita simpulkan terkait bunga bank. Yang pertama, hukum mengambil bunga bank. Hukum mengambil bunga bank. Ulama sepakat bahwa bunga bank sejatinya adalah riba. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang hukum mengambil bunga tabungan di bank untuk kemudian disalurkan ke berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Pendapat pertama, bunga bank wajib ditinggal dan sama sekali tidak boleh diambil. Di antara ulama yang menguatkan pendapat ini adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan beliau memberikan alasan. Ada beberapa alasan, ada 6 alasan yang kita sebutkan di buku ini. Pertama, Allah perintahkan untuk meninggalkan riba. Allah mengatakan wadharu ma baqiya minar riba. Yang kedua, Nabi SAW bersabda, kullu riba jahiliyah maudhu. Semua riba jahiliyah itu dibatalkan. Dan mengambil bunga bank, kata beliau, berarti tidak mengamalkan perintah dalam hadis ini. Yang ketiga, tidak boleh melakukan istihsan ketika sudah ada dalil. Istihsan adalah menganggap baik sebuah perbuatan berdasarkan pertimbangan tertentu tanpa dalil. Anggapan orang bahwa mengambil bunga bank untuk disalurkan kepada kegiatan sosial itu lebih baik daripada mendiamkannya di bank, termasuk bentuk istihsan. Padahal ayat dan hadis di atas secara tegas menyatakan agar meninggalkan riba. Maka istihsan di sini tidak berlaku. Karena sudah ada dalil. Yang keempat, alasan puncak yang membolehkan mengambil riba adalah bahwa uang riba itu jika ditinggal di bank, maka akan digunakan untuk mendukung musuh Islam. Lalu kata Imam Ibn Utsaimin, alasan ini tidak bisa diterima, karena jika demikian berarti kita dilarang bertransaksi dengan non-muslim. Padahal hampir semua keuntungan transaksi tersebut digunakan untuk memusuhi Islam. Alasan yang kelima, bisa jadi seseorang akan tergoda atau merasa sayang dengan uang riba yang ada di tangannya. Lebih-lebih ketika jumlahnya besar. Kemudian dia enggan menyerahkannya kepada orang lain. Dan beberapa alasan yang lainnya yang merupakan pesan moral dari beliau rahimahullah. Ada di liqa bab al-maftuh. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana posisi Imam Ibn Utsaimin yang melarang orang yang memiliki bunga bank di bank untuk diambil. Jadi biarkan saja, ambil pokoknya saja, dipotong biaya administrasi dan tidak perlu ngambil bunganya. Ini pendapat Imam Ibn Utsaimin. Kemudian ada pendapat yang kedua. Pendapat kedua mengatakan boleh mengambil bunga bank, tapi bukan untuk kepentingan pribadi. Namun untuk disalurkan ke kegiatan sosial masyarakat. Boleh mengambil bunga di bank, tapi untuk kegiatan sosial, bukan untuk pribadi. Dan ini adalah pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baz dan pendapat jumhur ulama kontemporer. Dalam fatwanya, Imam Ibnu Baz mengatakan, adapun keuntungan yang diberikan bank kepada Anda, jangan dikembalikan ke bank. Dan jangan Anda makan, namun salurkan untuk kebaikan, seperti disedekahkan kepada orang miskin, memperbaiki toilet umum, atau membantu orang yang pailit, yang kesulitan melunasi utangnya.
Sehingga riba bisa diberikan kepada orang yang terjerat utang. Riba bisa diberikan kepada orang yang terjerat utang, sebagaimana fatwanya Syekh bin Baz. Hal yang sama juga difatwakan oleh Syekh Abdullah bin Jibrin. Ketika ditanya tentang hukum menyalurkan bunga bank untuk para mujahid, beliau mengatakan, sebagaimana yang telah diketahui bahwa bank-bank itu memberikan riba, maka menyimpan uang di bank termasuk di antara bentuk tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Karena itu kami nasihatkan agar tidak bermuamalah dengan bank. Kemudian beliau melanjutkan, akan tetapi, jika seseorang sangat terdesak untuk melakukan hal itu, sementara dia tidak mempunyai bank atau lembaga keuangan yang islami, maka tidak mengapa menyimpan uang di sana. Dan boleh mengambil keuntungannya yang diberikan oleh bank semacam bunga, namun jangan dimasukkan dan disimpan sebagai hartanya. Akan tetapi dia salurkan untuk kegiatan sosial, seperti diberikan kepada fakir miskin, mujahid, atau semacamnya. Tindakan ini lebih baik daripada meninggalkan uang itu di bank, yang nantinya akan dimanfaatkan untuk membangun gereja, menyokong misi kekafiran, dan menghalangi dakwah Islam dan seterusnya. Baik. Sehingga di sini Syekh Jibrin rahimahullah beliau menegaskan silahkan ambil, tapi untuk kemaslahatan Islam. Kemudian selain ulama di atas, pendapat ini juga menjadi keputusan Majma' Fikih Islami dalam konferensi yang diadakan di India pada tahun 1410 Hijriah tentang bunga bank dan muamalah ribawi. Setelah melalui diskusi dan pembahasan dinyatakan keputusan. Semua peserta konferensi telah sepakat dalam satu kata bahwa bunga bank adalah riba. Akan tetapi bolehkah mengambil uang riba dari bank itu? Jika boleh mengambilnya, kemanakah harus disalurkan? Konferensi memutuskan bahwa bunga bank tidak ditinggal di bank, akan tetapi diambil dan disalurkan ke berbagai tempat berikut. 1. Diberikan kepada fakir miskin, tanpa sedikit pun berniat untuk mendapatkan pahala, sehingga tidak diniatkan untuk sedekah. Dan ini disepakati oleh semua peserta konferensi. Yang kedua, tidak boleh memberikan uang bunga bank untuk masjid dan kegiatannya. Jadi tidak boleh memberikan bunga bank untuk masjid dan kegiatannya. Ini fatwa yang diterbitkan oleh Majma' Fikih Islami. Yang ketiga, mayoritas peserta konferensi berpendapat bahwa bunga bank boleh disalurkan untuk kegiatan sosial termasuk untuk lembaga amil zakat. Sementara peserta lain berpendapat semua bunga bank diberikan kepada fakir miskin dan bukan yang lainnya. Baik. Dan secara pribadi saya mengambil pendapat yang kedua karena ini pendapat jumhur ya. Dan ini pendapat jumhur ulama. Insya Allah pendapat kedua inilah yang lebih kuat, karena riba dari tabungan nasabah di bank hakikatnya adalah uang milik nasabah yang meminjam uang di bank. Hanya saja siapakah nasabah ini tidak bisa diketahui dengan pasti. Jadi kalau si A nabung di bank, begitu ya. Lalu si B utang dari bank. Misalnya ada bank, ANB. Ini bukan nama bank ya, bukan. Ya. Di luar negeri nama bank ANB. Di sini bukan ya, nggak pantas jadi nama banknya. Ada sebuah bank, andai karena nasabahnya cuma 2, satu nasabah kreditur, satu nasabah debitur. A sebagai nasabah kreditur, dia yang menyalurkan uang ke bank. Dia naruh uang di bank misalnya 100 juta. B sebagai nasabah debitur. Lalu dia salurkan uang, lalu dia utang dari bank, anggaplah misalnya senilai 80 juta. Sudah? A dapat bunga
Dari mana A dapat bunga? Dari setorannya B. Dari setorannya B. B bayar ke bank, lalu bank itu ngasih ke A. Setelah dipotong sekian persen untuk pendapatan bank. Baik. Sehingga dari keterangan ini, berarti bunga yang diterima oleh nasabah yang punya tabungan di bank, hakikatnya adalah berasal dari para nasabah yang lain, yang dia punya utang dari bank. Hanya saja siapakah nasabah ini tidak bisa diketahui dengan pasti, bahkan nggak ada yang tahu. Kita saja kalau tanya misalnya, Anda punya rekening ya di bank, lalu di rekening itu ada bunganya. Bunganya 500.000 misalnya. Lalu Anda datang ke bank, Pak, saya ingin tahu 500.000 ini asal usulnya dari mana? Coba bisa nggak di-trace? Di-trace, Pak. Wah, itu saya yakin seharian nggak selesai itu. Dan tidak mungkin bisa diketahui. Karena tidak jelas siapa pemiliknya, maka uang ini merupakan harta majhul, harta yang tidak bertuan. Ya. Sehingga disalurkan untuk kepentingan umum. Al-hukuk al-majhulah, harta yang tidak diketahui siapa pemiliknya, itu disalurkan untuk kepentingan umum. Bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa mengambil bunga bank dan menyalurkannya untuk kebaikan bisa diniatkan sebagai sedekah atas nama orang yang dizolimi dengan adanya riba tersebut. Sehingga kalau tadi A menaruh uang di bank, B pinjam uang itu dari bank. Lalu B bayar bunga. Kemudian A ketika narik dapat keuntungan. Lalu A ini tahu, ini sebenarnya uangnya B. Kemudian oleh A disalurkan untuk masjid, disalurkan untuk kegiatan sosial, dan diniatkan sebagai sedekah atas nama B. Sebagian ulama ada yang membolehkan hal itu. Karena hakikat riba adalah uang nasabah yang meminjam uang di bank dan berkewajiban membayar bunga, sehingga status nasabah sebagai orang yang dizalimi. Dan penjelasan ini disampaikan oleh Syekh Muhammad Ali Farkus dalam situsnya beliau Ulama Al-Jazair. Ketika ditanya tentang cara menyalurkan uang riba, beliau menyatakan, bunga yang diberikan bank statusnya haram, boleh disalurkan untuk kemaslahatan umum kaum muslimin dengan niat sedekah atas nama orang yang dizalimi. Dan itu adalah nasabah yang utang. Demikian juga boleh disalurkan untuk semua kegiatan yang bermanfaat bagi kaum muslimin, termasuk diberikan kepada fakir miskin. Karena semua harta haram jika tidak diketahui siapa pemiliknya atau keluarga pemiliknya, maka hukumnya adalah harta yang jadi milik umum, di mana setiap orang berhak mendapatkannya, sehingga digunakan untuk kepentingan umum. Wallahu a'lam. Baik. Dan ini bisa kita lihat di fatwa beliau di web verkos.com, fatwa nomor 104. Wallahu ta'ala alam. Baik. Demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya nanti kita masih membahas tentang bagaimana cara untuk menyalurkan bunga bank. Dan di tempat kami ada sebuah lembaga namanya Yayasan Amal Abadi Indonesia. Yayasan Amal Abadi Indonesia punya satu unit komunitas yang bernama IBR, Indonesia Bersih Riba. Komunitas ini menyalurkan dana sosial dan membantu kaum muslimin yang punya masalah dengan bank. Dan salah satu di antaranya adalah menampung riba dari kaum muslimin, kemudian disalurkan untuk kegiatan sosial atau untuk nutupi utang riba jamaah, atau untuk kegiatan yang lainnya yang diizinkan secara syariat untuk menyalurkan bunga tersebut. Sehingga bagi para jamaah yang kesulitan
Kalau saya punya bunga bank, kemana saya harus salurkan? Nanti bisa menghubungi Yayasan Amal Abadi Indonesia atau IBR dan bisa mengunjungi di web bersihriba.com. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kami persilakan untuk gabung. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, saya mau tanya menyangkut masalah bunga di rekening bank ya Ustaz ya. Itu kan boleh nggak sih kita keluarkan, misalkan gini Ustaz, kita kan nggak tahu setiap bulan kita dapat berapa dari bunganya gitu ya, nggak tahu setiap kali kita lihat mutasi di banknya gitu Ustaz. Kadang-kadang kan teman rupiah 3.000 sekian atau 5.000 sekian. Boleh nggak kita akumulasi, misalkan 100.000 kita keluarkan buat ngeluarin uang riba itu Ustaz. Nah. Itu aja Ustaz. Baik. Syukran jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan. Jika kita tidak tahu nilainya, karena mungkin kita tidak rutin ngecek mutasi saldo di rekening kita tiap bulan, cuman kita bisa prediksi. Ya rata-rata kalau saldo saya sekian puluh juta, itu bunganya 5.000, 6.000. Jarang-jarang misalnya sampai ratusan ribu. Paling cuma di sekitaran itu. Karena kita tidak tahu total persisnya berapa. Kadang 3.345. Nah, itu kan susah untuk mengingatnya susah. Karena nominalnya tidak genap. Maka Anda bisa buat prediksi kasar. Misalnya. Ya anggap sajalah. Dalam waktu 6 bulan. Itu berarti 3.000 kali 6. Masih di bawah 100.000. Lalu Anda langsung genapkan. Saya bayar 100.000, 200.000. Anda langsung lebihkan. Sehingga di sini Anda keluarkan dengan cara dilebihkan. Diniatkan dalam rangka untuk melepaskan diri dari sesuatu yang haram. Dan kalau ada kelebihannya diniatkan untuk sedekah. Insya Allah selesai urusan Anda. Ya. Sehingga di posisi ini Anda tidak lagi menyimpan menyimpan riba yang ada di rekening Anda. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Pusar dari Medan Ustaz. Silahkan Bapak. Gini Ustaz, saya punya usaha percetakan seperti cetak undangan. Terus terkadang sering terjadi transaksi seperti ini Ustaz. Ada orderan itu datang via WA. Terus saya proses desainnya dan deal. Selanjutnya saya lempar ke percetakan. Dan setelah selesai di percetakan, saya transfer biaya cetaknya. Kemudian barangnya saya minta Gojek untuk jemput, langsung kirim ke pelanggannya Ustaz. Setelah diterima oleh pelanggan, barulah pelanggan tadi mentransfer biayanya ke saya. Jadi di sini saya nggak ada langsung pegang barangnya tadi Ustaz. Itu gimana kalau transaksi yang seperti itu? Dan satu lagi boleh Ustaz? Jadi Bapak ngirim hasil cetak tadi dari percetakan langsung ke pelanggan? Iya Ustaz. Jadi saya tidak ada memegang barang tadi gitu. Yang ngirim Bapak datang ke percetakan atau tidak? Tidak Ustaz. Saya lewat Gojek. Lewat Gojek. Gojek. Pembayaran tunai. Nanti yang menanggung biayanya itu saya gitu. Baik. Gojeknya. Baik, cukup. Sama satu lagi boleh Ustaz? Nah, silahkan. Jadi saya di percetakan undangan Ustaz. Mungkin nanti bakal ada misalkan datang orderan dari kalangan non muslim gitu Ustaz. Jadi tentunya kalau di undangan itu pasti nanti ada ya seperti kata-kata pujian Ustaz di agama mereka. Itu apakah boleh kan menerima orderan dari selain muslim seperti itu Ustaz? Baik. Kita aja Ustaz. Baik Bapak. Kita bahas untuk yang pertama.
skema yang tadi Bapak sampaikan, di mana Bapak mendesain, kemudian hasil desainnya Bapak kirimkan ke percetakan. Jadi untuk skema seperti ini, yang kami pahami ini disebut dengan istisna muwazi. Istisna muwazi. Atau akad istisna paralel. Sehingga di situ ada susunan kayak gini ya. Konsumen pesan ke produsen satu, yaitu Anda. Lalu produsen satu, Anda pesan ke produsen dua, ya, yaitu percetakan. Nah, skema seperti ini insya Allah tidak masalah. Dan akad Anda dengan konsumen sudah sah. Selanjutnya dari produsen dua langsung kirim ke konsumen boleh nggak? Nggak jadi masalah. Karena akad Anda sudah sah. Dalam arti, proses istisna itu tidak disyaratkan barang harus diterima dulu oleh pihak produsen satu, baru kemudian diserahkan ke konsumen, tidak harus. Karena ketika akad produsen dengan konsumen ini sudah dilakukan, dia sah dari awal. Sehingga tidak perlu ada persyaratan harus jadi dulu di produsen, baru kemudian dikirim ke konsumen. Tidak harus seperti itu. Beda dengan jual beli biasa. Jika penjual bukan produsen, yaitu seorang trader, berarti dia tidak punya unit produksi. Dia tidak bisa memproduksi, tidak punya unit produksi. Maka skemanya seperti ini ya. Konsumen, dia pesan ke penjual, lalu penjual pesan ke produsen. Maka yang seperti ini tidak boleh dari produsen langsung dikirim ke konsumen. Kenapa? Penjualnya bukan produsen. Loh, kok tahu penjual bukan produsen? Dia nggak punya unit produksi apapun. Dia nggak terlibat dalam unit produksi apapun. Sehingga untuk kasus ini, jika mau ditransaksikan, konsumen pesan ke penjual, tapi tidak boleh ada pembayaran apapun. Nggak boleh ada DP, nggak boleh ada akad. Lalu setelah dapat pesanan, tapi tidak ada akad, sehingga tidak mengikat, penjual pesan produsen, tolong buatkan ini. Nah, setelah pesan jadi, produsen ngirim barang itu ke penjual. Produsen ngirim barang itu ke penjual. Nah, setelah itu konsumen dihubungi lagi, jadi beli ataukah tidak. Kalau nggak jadi beli, nggak apa-apa. Nanti penjual akan jual ke tempat orang lain. Baik. Tapi kalau skemanya seperti ini yang disebut dengan istisna muwazi atau istisna paralel. Sehingga diperbolehkan bagi Anda sebagai produsen pertama, begitu sudah ngirim barang ke produsen yang kedua, lalu dicetak jadi, langsung dari produsen dua dikirim ke konsumen. Wallahu a'lam. Selanjutnya, bagaimana jika ada non-muslim yang pesan cetak undangan? Otomatis kan nanti ada ayat-ayat Injil atau ayat-ayat nasihat dengan bahasa mereka yang kadang susah untuk dipahami. Kalau begitu Anda tawarkan, gimana kalau saya ganti? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Lakukanlah kerjasama dalam kebaikan dan takwa. Kalau dia setuju, Anda cetak undangan. Sehingga jangan sampai menampilkan kalimat kekufuran di undangan itu. Kecuali kalau Anda yakin. Misalnya Anda menggunakan, enggak, saya enggak pakai, ini kok enggak pakai ayat di Alkitab. Tapi saya gunakan misalnya kata mutiara. Dari siapa misalnya? Terelie. Misalnya ya. Atau dari mana?
dari Mario Teguh, atau dari siapa. Gitu. Kemudian kata mutiara itu yang dicantumin di undangan. Wallahu ta'ala alam, selama di situ tidak ada kalimat kekufuran, semoga tidak masalah, sehingga Bapak boleh melayani yang seperti ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, manakah yang lebih baik mengajukan permohonan untuk menyetop riba di bank atau tetap menerima bunga dan menyalurkan untuk kepentingan sosial? Jazakallah khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus sekali pertanyaannya ya. Mana yang lebih baik? Stop riba di bank ataukah yang kedua menyalurkan bunga di rekening? Maksudnya di sini adalah stop riba di rekening bank ya. Jadi mana yang lebih baik bagi nasabah? Kita minta kepada bank, tolong bunganya dinolkan. Dan nanti saya tidak perlu dikasih bunga. Atau yang kedua, kita biarkan saja bank ngasih bunga, tapi nanti bunganya akan kita salurkan untuk kemaslahatan sosial. Jawabannya yang lebih bagus adalah yang pertama. Karena berarti Anda menghentikan transaksi riba dari awal. Sehingga ketika Anda minta, tolong jangan dikasih bunga, saya nggak mau ada riba. Maka posisi Anda berarti menghindari riba dari awal. Tidak mau bertransaksi riba dari awal. Dan itu yang terbaik. Tapi kalau itu nggak mungkin, saya sudah minta, namun pihak bank menolak. Mohon maaf, pihak direksi kami tidak bisa menerima permohonan seperti itu. Sehingga mau tidak mau, akan ada uang yang masuk ke rekening Anda itu, ada bunga yang masuk di situ, maka di posisi ini, barulah Anda beralih kepada pilihan yang kedua, yaitu mengambil bunga itu kemudian disalurkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Mau izin bertanya Pak Ustaz. Nah, silakan. Begini Pak Ustaz, saya bekerja di bidang jasa bongkar barang Pak Ustaz di toko-toko gitu Pak Ustaz. Jadi tiap toko itu tidak membayar upah bongkar barang itu Pak Ustaz, tapi mereka membayar bulanan dengan upah separuh dari harga upah Pak Ustaz. Halo? Ya, silakan Bapak. Bayarnya bulanan. Bulanan. Jadi dengan perjanjian mereka membayar separuh dari upah yang biasa saya bebankan ke toko-toko itu Pak Ustaz. Jadi bagaimana upah itu Pak Ustaz? Apakah boleh saya ambil ataupun membatalkan perjanjian itu Pak Ustaz? Berarti misalnya seharusnya hak Bapak 3 juta tapi diberikan 1,5 juta. Begitu Pak Ustaz. Lah 1,5 jutanya kenapa nggak dikasihkan? Kan begini Pak Ustaz, kami tidak memukau barangnya. Dia menyuruh karyawan yang memukau barang itu Pak Ustaz, barang tersebut. Oh, Bapak tidak kerja berarti, tidak bongkar. Tidak bongkar. Kalau Bapak tidak bongkar, tapi Bapak dikasih setengah. Setengah gitu Pak Ustaz. Lah, kerja Bapak apa kalau tidak bongkar tapi dikasih? Begini Pak Ustaz, mereka kan merasa meringankan biaya pengeluaran mereka begitu Pak Ustaz. Sebab kami kan di bidang jasa bongkar barang di kabupaten kami harus memakai tenaga kerja organisasi buruh gitu Pak Ustaz. Baik. Cukup Bapak. Bagaimana Pak Ustaz ya? Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada kaidah yang mengatakan seperti ini ya. As-sa'i lahu as-sa'yu. As-sa'i lahu as-sa'yu.
orang yang bekerja, dia berhak dapat upah. Ini kaidah yang sangat sederhana. Berarti Bapak bisa simpulkan apa dari kaidah ini? Kita bisa simpulkan kebalikannya. Orang yang tidak bekerja, gitu kan? Maka dia tidak berhak dapat upah. Bapak sebagai tenaga bongkar barang yang misalnya bersama teman-temannya, ya, ada sekian orang di pasar itu yang menguasai kegiatan bongkar barang. Menguasai di sini, apakah dengan ketentuan menguasai sudah berhak dapat sesuatu? Jawabannya belum. Ini pasar milik umum. Sehingga siapapun berhak untuk kerja. Jika ada kesepakatan, bongkar barang di sini terbatas hanya boleh untuk 20 orang. Dan ada anggotanya, kartu anggota, KTA. Kartu anggota bongkar barang misalnya. Hanya 20 orang. Kalau ada orang yang mau ikut, dia harus bayar. Ya. Sebenarnya akad seperti ini juga bermasalah, ya. Akad seperti ini juga bermasalah. Anggaplah 20 orang ini yang resmi di pasar itu, di daerah itu. Hanya 20 orang ini yang boleh bongkar barang di sini. Dan nanti mereka akan dapat bayaran. Tapi ada salah satu toko yang membuat perjanjian dengan 20 orang ini. Sudahlah, kalian nggak usah kerja bongkar barang, kami sudah punya tenaga. Biar nanti tenaga kami yang bongkar, kalian tak kasih separuh. Pertanyaannya adalah, dengan alasan apa Anda menerima separuh ini padahal Anda tidak kerja? Padahal kaidahnya, as-sa'i lahu sa'yu. Orang yang tidak bekerja, dia tidak berhak dapat upah. Maka kalau nggak kerja, ya jangan terima upah. Sehingga kalau toko sudah menggunakan tenaga pribadinya untuk bongkar itu, berarti upah bongkar itu adalah haknya mereka yang sudah bongkar tadi, para tenaga tadi. Sementara 20 orang karena dia nggak kerja, ya mohon maaf, pada asalnya tidak boleh menerima upah. Karena itu sebaiknya pilihannya begini. Begini saja ya pihak toko. Biar kami yang bongkar sehingga kami tetap kerja, tapi kami bongkar separuh. Nanti separuhnya biar tenaga Bapak. Nah, silahkan bayar separuh. Sehingga Bapak kerja separuh, dibayar separuh. Insya Allah itu tidak masalah. Artinya, kalau boleh pakai bahasa yang lebih vulgar ya, yang lebih terbuka, bahwa kita menghindari istilah premanisme, Bapak. Dalam arti, jangan sampai hanya gara-gara ini kan wilayah kekuasaan saya. Maka siapapun yang dia bekerja di sini harus bayar ke saya. Nah, seperti ini tidak boleh. Menguasai wilayah, padahal itu adalah milik umum, itu tidak boleh. Makanya, sebagaimana keterangan Ibnu Qudamah, tempat umum itu boleh dimanfaatkan, tapi tidak boleh dimiliki dan tidak boleh dikuasai oleh sepihak. Tempat umum menguasai, kemudian dia, karena ini sudah wilayah kami, maka kalau tidak melibatkan jasa kami, kami harus tetap dapat sekian. Nah, itu tidak diperbolehkan. Maka tetap kembalikan kepada kaidah baku saja, yaitu saya digaji kalau saya kerja. Nah, kalau Anda misalnya ingin minta separuh, ya Anda berarti bongkar separuh, nanti separuhnya biar diserahkan kepada karyawan toko. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bunga bank saya jauh lebih sedikit dibanding biaya administrasi yang harus saya bayar. Artinya saya tidak pernah mendapat penambahan apapun, atau tidak pernah mendapatkan penambahan uang yang saya simpan di bank tersebut. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Ini sudah pernah kita bahas di buku Ada Apa Dengan Riba. Di bab tentang kaidah-kaidah riba itu, bahwa tidak boleh memanfaatkan riba untuk kepentingan pribadi.
Dulu sudah pernah kita bahas. Baik. Nanti mungkin bisa diulang lagi ya. Saya lupa di halaman berapa. Sehingga kalau kita perhatikan, ya, coba dilihat di NDI, biaya admin itu kewajiban siapa? Kewajiban nasabah, pemilik rekening. Sehingga kalau dia gunakan bunga bank untuk menutup biaya admin, berarti dia menggunakan riba jika bunga bank dia gunakan untuk menutup biaya admin, maka ini sama dengan dia menggunakan riba untuk kepentingan pribadi. Dan ini jelas dilarang. Karena itu tidak boleh menggunakan bunga bank untuk menutup biaya admin. Sehingga riba bunga bank saya lebih sedikit dibandingkan biaya admin. Ya betul. Namun kalaupun terjadi seperti itu, biaya admin adalah kewajiban Anda. Sehingga bunga bank ini tetap harus Anda keluarkan. Maka saldo Anda itu harus berkurang sesuai dengan biaya admin. Dan kalau di situ ada ketambahan riba, nah kan saldonya naik dikit tuh. Ini harus diambil. Sehingga harus tetap berkurang sesuai dengan biaya admin. Wallahu a'lam. Nah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Saya nanya, sebelumnya kan saya tahun 2009 saya pernah KPR rumah konvensional ya Pak. Sebelum hijrah. Jadi saat ini saya mau jual rumah tersebut. Tetapi penjual atau pembelinya itu tidak bisa atas menamakan rumah tersebut. Tetap masih pakai nama saya gitu. Tapi saya berlepas diri dari hal tersebut. Maksudnya gimana? Bisa diulang? Kan KPR itu nama saya pasti Ustaz. KPR atas nama Bapak? Iya benar Ustaz. Tapi pembelinya itu tidak bisa memindahkan nama. Balik nama nggak bisa? Balik nama karena dia statusnya itu bukan pekerja tetap gitu Ustaz. Tapi dia sanggup untuk melunasi atau meneruskan itu KPR tersebut. KPR Konven ini masih berapa tahun, Pak? Sekitar 13 tahun lagi, Ustaz. 13 tahun lagi? Iya. Berarti Anda ngambil berapa tahun dulu, Pak? Udah 2 tahun, hampir 2 tahun, Ustaz. Dia ngambil 15 tahun. Bapak ngambil tahun 2009 kan? 2019. Oh, Masya Allah. Baru berarti. Saya salah nyatat ini. 2019 KPR Konven. Dan baru 2 tahun berjalan. Iya, Ustaz. Baik. Wallahu a'lam, kami cukup kesulitan untuk bisa memberikan solusi. Sudah ditutup? Baik. Karena jika memang ada orang yang sanggup untuk melunasi, ya tadi ada kendala di masalah balik nama. Karena begitu Anda sudah deal KPR, maka terdaftar di notaris bahasanya rumah itu adalah rumah Anda. Ya kalau bersedia berarti yang mau ngambil alih itu silahkan melunasi, kemudian rumah jadi milik dia, selanjutnya sertifikat lepas ya. Setelah sertifikat lepas dari bank, kemudian dilakukan proses balik nama. Sehingga nanti ada AJB dan seterusnya. Tapi ya ada tambahan pajak jadinya. Sehingga unit ini kena pajak 2 kali. Pertama, pajak ketika Anda berakad KPR dengan bank konven. Yang kedua, pajak dari Anda ke orang yang berminat untuk membeli rumah itu. Ini pajak yang kedua. Ya, kalau mau seperti itu ya tidak masalah. Cuman jadinya biayanya lebih mahal. Karena nanti ada proses balik nama dan tentu saja itu harus melalui notaris dan ada biaya tambahan. Wallahu a'lam. Baik.
Baik, demikian yang bisa. Ada satu lagi? Silakan. Putus ya. Silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Volume televisi bisa dikecilkan, Bapak. Iya. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya, tadi kan sempat dibilang kalau bekerja di lembaga ribawi kayak bank itu kan, Ustaz, kalau kita mau resign itu kan ada kekhawatiran anak mau makan apa, kemudian nanti hidup seperti apa. Nah, pertanyaannya, Ustaz, terkait dengan tauhid rububiyah Allah yang maha pemberi rezeki, Ustaz, apakah termasuk guncang tauhidnya, Ustaz? Itu saja, Ustaz. Masya Allah. Jazakallahu khair. Wa jazakumullahu khairan. Nah. Jadi memang pengaruh ketika orang itu lemah tawakal. Itu salah satu di antara efek samping, bukan efek samping ya, efek depan, karena tauhidnya kurang kuat. Sehingga dia perlu banyak belajar tentang tauhid rububiyah Allah, dan perlu menanamkan keyakinan itu betul-betul dalam dirinya. Tentang tauhid asma wa sifat. Dia meyakini sifat-sifat Allah seperti apa dan bagaimana perbuatan Allah kepada hambanya. Berarti terutama tauhid rububiyah. Nah, ini nanti pengaruhnya kepada masalah tawakal. Sebagian besar orang tidak berani untuk meninggalkan yang haram karena lemah di posisi tawakal. Sehingga apakah dia sampai hilang tauhidnya? Kita tidak sebut demikian. Namun ketidakberanian dia untuk meninggalkan sesuatu yang haram karena kurang tawakal, itu salah satu di antara tanda kalau dia imannya masih lemah. Sehingga dia masih ketakutan dengan ancaman dunia dan seterusnya. Makanya orang-orang yang beriman dan dia tauhidnya bagus disebut oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang mendapatkan rasa aman. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan dia tidak mengotori imannya dengan noda-noda iman, baik noda kesyirikan, noda kekufuran maupun noda-noda apapun, yang lahir maupun batin. Ulaika lahumul amnu, maka dia akan mendapatkan jaminan keamanan. Dan jaminan keamanan yang tertinggi adalah jaminan keamanan batin. Meskipun bisa jadi di depan ada sesuatu yang mengancam nyawanya. Ibrahim alaihissalatu wassalam, di depan ada kobaran api yang besar. Dan beliau tidak takut. Dan beliau berdoa kepada Allah Ta'ala. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Saya pasrahkan diri saya, cukup Allah Ta'ala yang akan menolong saya. Dan dia sebaik-baik penolong. Maka Allah kabulkan tawakal Ibrahim itu. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan beliau. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Aku berfirman, wahai api, jadikanlah dingin dan berikanlah keselamatan bagi Ibrahim. Anda bisa perhatikan ya, namanya api ketika berkobar-kobar, itu kan ada banyak bahan-bahan bakar. Entah kayu, entah apa, yang jelas ada banyak bahan bakar. Dilempar ke kayu yang tumpuan itu saja, itu sudah menyakitkan. Bisa jadi akan ketusuk. Sehingga mungkin orang tidak kepanasan, karena dia misalnya pakai baju anti api. Lalu dia dilemparkan ke tumpukan kayu. Mungkin dia akan misalnya sesak nafas atau kehilangan oksigen. Tapi Ibrahim diselamatkan oleh Allah dari semua itu. Makanya tidak cuma Allah perintahkan api itu jadi dingin, tapi Allah juga perintahkan agar memberikan keselamatan. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah kamu dingin dan berikan keselamatan bagi Ibrahim. Karena Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api itu, dia dilemparkan dengan menggunakan manjanik. Ketapel besar dia. Ditaruh di ketapel besar terus dilemparkan. Mereka nggak berani ngelempar langsung, saking panasnya api itu. Baik. Sehingga mereka yang tidak berani untuk hijrah. Ya, betul sekali. Salah satu pertimbangannya adalah karena masalah tauhid rububiyahnya yang masih rendah. Sehingga kita perlu menanamkan kepada jamaah sekalian, mari kita kembali kepada Allah Ta'ala, mempelajari tentang betapa kasih sayang Allah kepada para hambanya,
Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha hamba yang hijrah. Allah akan gantikan dengan yang lebih baik bagi mereka yang siap untuk meninggalkan yang haram karena Allah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.